Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Abaha laka an tandura ma fil mukawwanati wa ma adina laka an taqifa ma'a dawatil mukawwanati. Kulinduru madza bis samawati fatahalaka babal afhami walam yaqul undurus samawati lialla yadullaka ala wujudil ajrami. Makalah yang berikutnya, abahalaka an tandura ma fil mukawwanati. Dia membolehkan engkau, dia maksudnya Allah membolehkan laka untukmu antandura agar engkau melihat ma fil mukawwanati, apa-apa yang ada dalam alam semesta. Wa ma adina laka, dan dia tidak mengizinkan laka untukmu antakifa, engkau berhenti ma'adawatil mukawwanati, bersama yang memiliki alam semesta atau yang memiliki bentuk-bentuk yang diwujudkan. Kulinduru madza bis samawati, ayat kulinduru madza bis samawati, katakanlah wahai Muhammad, unduru madza bis samawati, lihatlah oleh kalian apa yang ada di langit. Fatahalaka babal ifham, fatahalaka babal ifham, bisa juga fathun laka, membuka, atau fatahalaka, membuka dia Allah laka untukmu babal ifham, babal afhami, akan bab pemahaman. Walam yakul, dan tidak berkata Allah undurus samawati, tidak berkata lihatlah oleh kalian as-samawati, akan beberapa langit. Kenapa seperti itu? Li'alla yadullaka ala wujudil ajram, agar Allah tidak menunjukkan kepadamu ala wujudil ajram, atas wujudnya bentuk-bentuk atau wujud-wujud wadak, bentuk-bentuk wadak, bentuk-bentuk yang sifatnya jasmani dan terlihat. Ini makalah berikutnya. Di makalah sebelumnya disebutkan bahwa Allah itu al-zahir al-batin. Allah itu yang maha nyata, al-zahir. Allah itu yang maha jelas. Allah yang maha jelas ini jika dinisbatkan kepada akal. Dan Allah al-batin, Allah yang maha tersembunyi, ini kalau dinisbatkan atau dihubungkan kepada indera. Kalau kita nangkapnya pakai mata, pakai telinga, pakai semua indera atau al-hawas, indera-indera yang ada dalam diri kita, ini niscaya kita tidak akan bisa menemukan Allah. Tapi kalau kita nangkapnya pakai akal, kalau kita menangkapnya pakai hati, yang kadang-kadang disebut dengan lub, maka ada ulul albab, namanya jamak dari lub, maka kita baru bisa menangkap, baru bisa menangkap, yang mengerti bahwa Allah benar-benar nyata. Itu di makalah yang sebelumnya. Kalau disebutkan bahwa Allah benar-benar az-zahir, ini benar-benar nyata, sebagaimana pengetahuan akal itu lebih nyata dan lebih kuat dibanding pengetahuan indera. Pengetahuan indera itu sifatnya terbatas. Begitu kita hilangkan benda-benda yang ada di depan kita, ya udah habis. Tapi yang ada dalam akal itu selamanya masih ada. Bahkan nanti meninggal pun masih kelihatan itu. Meninggal pun masih kita ingat-ingat, masih bisa kita indera, masih bisa kita akses pengetahuan melalui akal itu. Nah, Allah az-zahir ini kalau disebutkan kepada akal, dan Allah al-batin kalau dinisbatkan kepada indera, kepada al-hawas. Nah, yang berikut ini makalah yang barusan kita baca, Allah membolehkan, mengizinkan agar kita melihat apa yang ada di alam semesta. Tapi Allah nggak boleh melihat alam semesta. Allah membolehkan melihat kita, Allah membolehkan kita untuk melihat apa yang ada dalam alam semesta, tapi tidak mengizinkan, tidak membolehkan melihat alam semesta.
boleh ngelihat kopi, enggak boleh ngelihat kopi, tapi ngelihat apa yang terdapat pada kopi atau yang terhubung dengan kopi. Allah mengizinkan kita melihat apa yang terhubung dengan alam semesta, tapi Allah tidak boleh melihat kita, tidak boleh melihat. Allah melarang kita untuk melihat alam semesta itu. Tidak ada penjelasannya. Kenapa seperti ini? Supaya pandangan kita yang disebut dengan nazar di sini, supaya pandangan kita tidak berhenti kepada alam semesta itu, supaya pandangan kita tidak berhenti kepada langit misalnya, pandangan kita tidak berhenti pada sebatas gunung, pandangan kita tidak berhenti sebatas manusia, tapi apa yang terdapat pada manusia. Yang terdapat pada manusia itu keteraturan, yang terdapat pada manusia itu satu akal, pemahaman. Nah, lihat apa yang ada manusia, supaya kita tahu di balik manusia itu ada siapa. Begitu juga gunung, begitu juga lautan. Allah memerintahkan kita, mengizinkan kita melihat apa yang ada dalam alam semesta, tapi bukan melihat alam semesta itu. Jadi kita melihat apa yang ada di alam semesta, tapi kita tidak melihat apa alam semesta, tapi kita tidak melihat alam semesta itu. Kita melihat apa yang terdapat pada kopi misalnya, tapi kita tidak melihat kopi itu. Jadi apa? Siapa yang bikin kopi, siapa yang racik, itu kita lihat. Di balik semua itu, di balik yang sudah tersaji, di balik yang sudah terhampar di hadapan kita, maka kita melihat itu. Supaya kita nggak berhenti, kita tidak berhenti memandang kepada alam semesta aja. Kita nggak berhenti memandang kepada kopi aja. Tapi kemana? Supaya kita lebih jauh lagi. Ini yang nyediain kopi, kiai. Kita lagi sowan ke kiai, dibikinin sama kiai, dengan tangan kiai sendiri, dilihat di baliknya itu. Ini kopi juga bukan sembarang kopi, asalnya dari mana, terus jadi kita pandangannya lebih jauh. Allah mengizinkan kita memandang apa yang terdapat di alam semesta, tapi tidak mengizinkan kita memandang alam semesta. Oleh karenanya ayat Al-Quran yang dikutip di sini, kulinduru madza fis samawati, bukan kulindurus samawati, bukan lihatlah langit, tapi lihatlah apa yang ada di langit. Maksudnya di balik langit itu, di balik penciptaan langit yang sedemikian sempurna, ada sekian lapis, ada benda-benda langit, ada galaksi yang jarak satu dengan yang lainnya itu bisa ratusan ribu tahun cahaya. Bukan ratusan ribu tahun perjalanan jet, bukan, cahaya lebih cepat lagi, lebih jauh lagi, itu nggak ada yang tabrakan. Nah, di balik yang ada pada langit ini kita harus bisa menemukan Allah di situ, ada yang mengatur di situ. Ayat Al-Quran ini, kulinduru madza fis samawati, ini membukakan kepada kita bahwa pemahaman-pemahaman yang memang menuntun kita supaya kita tidak berhenti pada makhluk, kita tidak berhenti kepada ciptaan, tapi kita terus mencari penciptanya. Penjelasannya di sini. Amarallahu ta'ala bin nadhari fil mukawwanati. Allah Ta'ala memerintahkan bin nadhari fil mukawwanati untuk memandang ke dalam alam semesta. Laisa lidzatiha, namun tidak karena bentuk atau tidak karena zat atau substansinya alam semesta itu. Li'anna fi dzalika al-bu'da. Karena sungguhnya itu di dalam memandang alam semesta al-bu'da, ada jauh anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, bin nadhari, dengan memandang ila ma siwahu, kepada apa-apa yang selain Allah. Walam yubih hada, dan Allah tidak memperbolehkan hada akan ini, memandang alam semesta, enggak boleh. Wa innama amarahum, tetapi hanyalah Allah memerintahkan mereka, memerintahkan hamba-hambanya, bidzalika, dengan itu, liyatawassalu, dengan memandang itu, liyatawassalu, supaya mereka sampai, binadhorihim, dengan pandangan mereka, fiha, dalam alam semesta, sampai kemana? Ilaihi, kepada Allah Ta'ala, diwujudi zuhurihi fiha, karena wujudnya nyata, karena wujud nyatanya Allah fiha, dalam alam semesta. Wal isyaratu ila hadal makna bifi, isyarat
kepada mana ini itu bifi dengan lafadz fi qaulihi ta'ala qul induru madza fis samawati, itu ada fi-nya tuh. Isyarah kuncinya di situ, kata kuncinya adalah dengan fi di situ. Kenapa dalam ayat Al-Qur'an ada fi? Karena kita diperintahkan untuk melihat di dalam, tapi bukan melihat kepada langit, tapi melihat di dalam langit, apa yang ada di dalam langit, wal ardi, dan bumi. Fal makna, maka bermula makna al maksudu yang dikehendaki fi wujudin dzarfiyati, dalam wujudnya dzaraf di situ fi, wa minha, dan darinya, dari dzarfiyah yustafadu itu bisa diambil wa huwa makna qaulihi, yaitu makna atau arti dari perkataan musannif fatahalaka babal ifha, dia Allah membukakan untukmu pintu pemahaman. Falau asqataha, maka jika menggugurkan siapa Allah akan dzarfiyah fi wa qala, dan berkata Allah undurus samawati, Allah berkata lihatlah langit, lakana fihi dalalatan, maka malakana fihi dalalatun, maka ada dalamnya dalalatun, petunjuk, ala wujudil ajram, atas wujudnya semesta atau wujudnya bentuk-bentuk wadah. Wahia a'yarun lahu, padahal ajram itu adalah meminjam lahu, milik Allah. Wa fiha al-bu'du, dan itu di dalam ajram al-bu'du ada jauh anhu dari Allah. Fa kaifa yadullu ala dzalika wa huwa lam ya'dan fihi, bagaimana mungkin Allah menunjukkan itu wa huwa lam ya'dan fihi, sementara Allah tidak mengizinkan fihi di dalamnya di dalam dalil. Allah memerintahkan kita untuk melihat yang ada di dalam alam semesta, bukan untuk melihat alam semesta, tapi untuk melihat yang ada di dalam alam semesta. Kuncinya di fi di situ. Fi yang punya mana dzarfiyah. Lihatlah apa yang ada di dalam langit. Lihatlah apa yang ada di dalam bumi, atau lihatlah apa yang ada pada langit, apa yang ada pada bumi, apa yang ada pada laut. Bukan memerintahkan lihatlah laut, lihatlah bumi, lihatlah langit, bukan, tapi apa yang ada pada langit. Nah, dzarfiyah atau fi di sini menjadi penting karena ini mencegah kita supaya kita jangan berhenti, supaya kita jangan terus kandas pandangan kita kepada makhluk, yaitu kepada langit doang, atau kepada bumi saja, atau kepada orang saja. Lalu gimana? Pandangan kita harus lebih jauh lagi, yaitu melihat siapa yang mewujudkan langit, siapa yang mewujudkan bumi, siapa yang mewujudkan laut, dan seterusnya. Semua mukawanat itu masih Allah, semua selain Allah itu mukawanat. Fi di sini penting, dzarfiyah di sini penting untuk membukakan pemahaman kita agar kita pandangannya sampai kepada Allah. Karena memang tujuannya Allah memperkenalkan diri. Allah memperkenalkan diri melalui mukawanat. Yang kemarin mukawanat saya sebut sebagai athar. Athar atau jejak-jejak karya-karya Allah, walaupun sifatnya itu hadis. Alam semesta kan hadis. Atharnya Allah, ini af'alnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ini memang sifatnya hadis, tapi dia sebagai perkenalan untuk kita, untuk mengenal zat Allah nanti dibalik itu semua. Yang maha besar, zat Allah yang maha agung, yang maha membalas, yang maha Rahman, yang maha pengasih, maha penyayang. Itu kalau kita bisa menembus atau melampaui pandangan kita, tidak hanya sebatas pandangan memandang kepada makhluk, kepada langit, bumi, tapi kita memandang apa yang ada pada langit, apa yang ada pada bumi, maka kita bisa ketemu sifat-sifat Allah itu. Sifat Allah yang maha muhaimin, yang maha, ada orang muhaimin sini, maksudnya yang maha merawat. Sifat Allah yang Rahman, sifat Allah yang Jabbar, Allah yang Qahhar, itu lihat ada semua di pada alam semesta, itu kita bisa temukan itu. Pintu pemahaman ini, pintu pemahaman kuncinya ada pada fi dzarfiyah yang
menuntun kita supaya jangan kita berhenti kepada makhluk, jangan kita berhenti kepada ciptaan, tapi kita bisa menangkap penciptanya dalam alam semesta ini. Karena kalau kita berhenti kepada ciptaan saja, berhenti kepada makhluk saja, maka makin jauh, nggak akan ketemu dengan penciptanya. Ada orang bocah misalnya dibeliin HP sama bapaknya, dibeliin iPhone 12 sekarang ya, 15 ya, second yang 15 dah. Itu anak demen banget sama itu, demen banget sama handphone barunya. Padahal tujuan bapaknya tujuannya itu supaya dia melihat pada handphone itu maksudnya apa, yang dibalik handphone itu, siapa yang ngasih. Itu gua sayang banget sama lu Neng, makanya gua beliin HP. Begitu ditanya sama bapaknya, cakep Neng HP-nya, cakep Pak. Ngeliat ke bapaknya juga enggak, cakep banget Pak. Neng tolong Neng, yang bentar Pak, nggak dihirauin bapaknya. Makin jauh sama bapaknya dia, karena berhenti ke situ, berhenti kepada pandangannya, pada pemberian atau pada makhluk itu. Tadi disuguhin makanan di rumah Kiai, disuguhin makanan semuanya, kopi ada, nasi uduk juga ada, lain ya, nasi uduk lain, nanti nasi kuning lain lagi, kebuli lain, pokoknya semuanya ada hidangan. Itu saking kita, namanya orang kampung ya, atau masih baru belajar kenal sama Kiai, itu saking kita takjubnya, saking kita kagumnya sama hidangan itu, cakep banget ini ya Allah, lengkap semuanya. Diajak ngomong sama Kiai nggak dengerin dia. Woi, lu ngapain merhatiin prasmanan? Ini tuan rumahnya nih, gua, kata Kiainya. Ini tuan rumahnya gua. Iya Kiai, bentar nih saya pengen tahu dibuat dari apa ya Kiai. Malah merhatiin itu, malah merhatiin hidangannya. Allah nggak mengizinkan itu. Allah nggak mengizinkan kita melihat alam semesta, melihat betapa segalanya teratur dan betapa semuanya itu sangat besar, penciptaan ini sangat agung. Allah nggak mengizinkan kita berhenti di situ, tapi di balik itu, maka kita jangan kayak bocah tadi, dan juga jangan kayak orang yang baru kenal sama Kiai dikasih hidangan, akhirnya heran Kiainya sampai dicuekin, padahal Kiai yang nyediain itu. Atau orang begini, dia sebenarnya hanya tugasnya kan buat menyampaikan. Alam semesta ini kan cuma buat menyampaikan pesan aja, menyampaikan pesan, nih ada aku yang maha besar, ada aku yang menciptakan, ada aku yang maha qayyum, yang maha memenuhi segala kebutuhan, memenuhi segala keteraturan, dan aku yang menjaga. Allah al-hayyu al-qayyum, gak tidur untuk ngurusin keteraturan itu. Al-qayyum, Allah juga yang bikin semuanya itu tetap tegak berdiri, yang matahari tetap berjalan seperti apa adanya nanti di tempat-tempat lain, di galaksi-galaksi lain begitu. Itu Allah Al-Qayyum yang seperti itu. Nah, kita supaya bisa sampai ke situ, jangan cuma melihat hidangan, jangan cuma melihat alam semesta saja, karena alam semesta, hidangan, contoh-contoh yang tadi itu, HP itu hanya penyampai pesan bahwa ada yang mewujudkan itu semua, ada yang mengirim itu semua buat kita. Kita dikirimin COD ya, dikirimin sama kurir, udah datang paket ini. enggak COD, dibayar paket itu kan kurir tugasnya buat nyampein doang, tapi dia bawa motor cakep, motornya motor listrik yang paling mahal apa? Pokoknya motornya motor listrik paling mahal apa? Itu padahal sedang membawa pesannya dari seorang kekasih kita yang mengirim buat kita, udah dibayarin. Kita buka, boro-boro dilihat itu siapa yang kirim, tapi bang cakep banget itu bang motor. Berapa ini bang kalau beli cash? Nggak diperhatiin itu kiriman kekasihnya yang sebenarnya itu betul-betul berharga buat dia, itu nggak diperhatiin. Tapi yang diperhatiin justru pembawa pesannya atau pembawa kiriman itu, kurirnya yang perhatiin. Sibuk ngobrol sama kurir, kebetulan yang kurirnya kurir cewek juga lagi.
tukeran nomor HP dah. Sampai lupa itu barang kiriman dari kekasihnya ditaruh begitu aja udah, terus dia ngobrol lama sama kurir. Kita melihat dunia dan sisinya, melihat alam semesta juga jangan seperti itu. Jangan melihat alam semesta, melihat langit, melihat manusia, melihat apapun, tapi berhenti di situ jangan. Tapi lihatlah apa yang ada dalam alam semesta atau pada alam semesta, apa yang ada pada langit, apa yang ada pada bumi, apa yang ada pada manusia, bahkan apa yang ada pada musibah-musibah yang mungkin menimpa kita. Ini takbir atau ungkapan-ungkapan yang sifatnya memperkenalkan Allah banyak di makalah-makalah sebelumnya, bahwasannya musibah, kesulitan itu adalah bagian dari karya-karya Allah yang sebenarnya perkenalan buat kita. Jadi Allah mengenalkan dirinya sebagai zat yang qahhar, yang maha maksa, Allah yang maha menang, Allah yang nggak bisa dikalahkan oleh apapun, bahkan oleh doa sekalipun Allah, terserah Allah. Maka Allah memperkenalkan keagungannya, kebesarannya, dan nggak bisa diatur. Musibah yang datang kepada kita, kenikmatan juga begitu. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu juga jangan sampai kita melihat berhenti pada kenikmatan, tapi siapa yang memberikan kenikmatan itu. Ini tuntunan pada kita supaya kita tidak berhenti kepada makhluk, supaya kita tidak berhenti pandangan kita hanya kepada wujud-wujud wadah yang tadi disebutkan sebagai ajrom. Itu jangan kita berhenti kepada wujud-wujud yang sifatnya kasat mata itu, tapi di balik wujud itu, wujud yang bisa diakses dengan indera, itu ada yang maha mengatur, yang maha mewujudkan, yang maha sempurna, maha segala-galanya. Itu yang harus kita temukan dan kita harus sampai pada itu. Kalau kita hanya berhenti kepada wujud ajram atau wujud-wujud yang kasat mata sifatnya wadah, maka makin jauh. Wa fiha al-bu'du anhu ay anillah. Maka Allah tidak mungkin mengizinkan kita berhenti di situ memandang itu. Tapi Allah menyuruh kita unduru mada fis samawati, bukan undurus samawati, bukan, tapi unduru mada fis samawati. Langit, bumi, gunung, semuanya itu semuanya diwujudkan untuk memperkenalkan kepada kita betapa Allah maha sempurna. Allah sempurna, dan kesempurnaan itu sifat-sifat Allah, zat Allah, kesempurnaan yang qadim. Walaupun af'al yang wujudnya alam semesta ini, hujan, kemudian matahari terbit dan lain sebagainya, ini sifatnya hadis, tapi itu juga sebuah kesempurnaan. Jadi kesempurnaan, ada kesempurnaan yang sifatnya hadis yang kita saksikan di alam semesta ini, ada kesempurnaan yang sifatnya qadim. Nah, semuanya itu kesempurnaan, baik yang sifatnya hadis maupun qadim, itu semua lillah semuanya. Al-kamalu kulluhu lillah. Semua kesempurnaan baik yang qadim maupun hadis itu milik Allah dan dari Allah juga. Wa qala fi lataifil minan, dan berkata Syekh Ibnu Abdullah Sakandari fi lataifil minan dalam kitab Lataiful Minan, fama nusibat laka al-kainatu litarahat, maka tidaklah didirikan, tidaklah ditegakkan untukmu al-kainatu, apa alam semesta yang ada ini, litaroha, agar engkau melihat alam semesta, melihat kainat. Walakin litarofiha maulaha, tetapi agar engkau melihat di dalam alam semesta maulaha, akan penciptanya alam semesta, kainat. Famuradul haqqi, maka bermula yang diinginkan Allah al-haq, minka darimu, antaroha bi'aini man la yaroha, taroha min haitsu dhuhurihi fiha. Allah menghendaki darimu antaroha, agar engkau melihat kainat, melihat semesta, bi'aini man la yaroha, dengan mata orang yang tidak melihatnya, melihat semesta. Taroha min haitsu dhuhurihi fiha, engkau melihat alam semesta
dari sisi betapa nyatanya Allah fi hadal alam semesta. Wala taraha min haitsu kauniyatiha, dan engkau tidak melihat semesta min haitsu kauniyatiha, dari sisi wujudnya alam semesta. Kita melihat gunung, tapi kita tidak melihat gunung. Kita melihat siapa yang menciptakan gunung. Kita melihat nikmat, tapi kita tidak melihat nikmat. Kita melihat siapa yang memberikan nikmat. Kita melihat musibah, tapi kita tidak melihat musibah. Melihat tapi tidak melihat. Ini yang tadi di sini disebutkan antaraha bi aini man la yaraha. Melihat tapi tidak melihat. Maksudnya melihat musibah tapi tidak melihat musibahnya itu ada. Tapi apa? Yang memberikan musibah siapa? Melihat nikmat tapi tidak melihat nikmat itu ada. Tapi apa? Pemberi nikmatnya itu siapa? Di balik itu semua. Di balik pemberi nikmat, di balik pemberi musibah itu semua ada yang maha zahir min haitsu zuhurihi. Allah di situ ada. Allah di situ nyata, dan kita tidak boleh melihat selain Allah makhluk. Kita tidak boleh melihat makhluk karena wujudnya makhluk itu sendiri atau secara zati, secara substansi. Kita nggak boleh melihat seperti itu. Mirip-mirip dengan contoh yang tadi, kita juga tidak boleh melihat hidangan sampai kita merupakan tuan rumah yang menghidangkan itu semua. Iya, hidangan ada nggak? Ya ada. Kalau tanya ada nggak? Ada. Kalau kita bilang nggak ada, salah juga. Ada, cuma kita tidak berhenti di situ. Kita melihat hidangan seolah kita tidak melihatnya. Maksudnya ada di balik itu orang yang menjamu kita, orang yang sudah mempersiapkan sajian, mempersiapkan satu kenduri atau satu prasmanan yang memang hanya buat kita. Itulah yang Allah inginkan, agar kita melihat alam semesta dengan pandangan mata orang yang tidak melihatnya, tapi melihat alam semesta dari sisi betapa nyatanya Allah dalam alam semesta. Sifat Allah yang muntaqim. Muntaqim itu yang membalas. Kalau udah marah, itu yang namanya laut bisa ditumpahi, tsunami. Kalau Allah sudah marah, itu yang namanya gunung bisa erupsi. Betapa banyak korban-korbannya. Dan itu nggak orang alim, nggak orang bodoh. Kalau waktunya kena juga. Itu Allah muntaqim. Allah Maha Rahman juga. Allah Maha Rahman. Allah Maha Rahman memberikan kasih sayangnya. Betapa seekor induk ayam itu menyayangi anaknya, sampai kalau kita ambil aja kita diburu-buru pasti. Itu rahmannya Allah ada di situ. Sifat-sifat Allah ada semua di balik wujud alam semesta ini, yang semuanya saya katakan tadi sangat teratur dan sangat harmonis. Ini semua ada sifat-sifat Allah. Sifat Allahnya qadim, alam semestanya hadits iman. Tapi di balik alam semesta itu ada sifat-sifat Allah. Kalau kita mengenal alam semesta sebagai afal, itu adalah af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Termasuk af'al Allah itu adalah aktivitas kita. Itu apa Allah? Ini yang bikin kita ngaji, ya Allah. Itu afal Allah. Itu hadis. Itu sesuatu yang sifatnya baru. Tapi kalau kita berhenti sampai di situ, keliru, salah kita. Terus kita berhenti, ya, kita kemana? Kita dibalik semua itu, dibalik ngajinya kita, dibalik adanya bencana itu, kita melihat ada sifat-sifat Allah di situ. Kalau kita lagi ngaji begini, berarti ada sifat Allah. Mu'allimitul labi wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah yang ngajarin. Ada sifat Allah yang al-alim, yang juga mengajarkan sebagaimana sifat yang ada di ayat mu'allama Adamal asma'ul husna. Kalau kita melihat di alam semesta ada musibah atau ada keteraturan, ya. Ada keteraturan Allah di situ, Al-Hakim, yang maha bijak, yang maha mengetahui, dan dengan pengetahuannya itu menentukan sesuatu yang pas. Hakim itu pas, jadi pas-pas saja. Semuanya dengan proporsional, dengan takaran yang memang Allah sangat tahu dan sudah pas. Dibikin manusia nggak bisa terbang, tapi pakai akal.
walaupun nggak punya sayap tapi bisa bikin pesawat. Semut segitu entengnya, Allah pas-pasin aja, nggak ada tukang urut semut kan. Tapi dia jatuh dari mana aja nggak bakal kesleo. Ya emang udah segitu, udah takarannya, badannya segitu. Ya badannya udah segitu, ya emang udah takarannya, ya nggak bakal ada yang namanya patah tulang gitu. Karena udah takarannya seperti itu. Manusia bagaimana ya? Manusia jangan begitu, jangan coba-coba. Tapi bagaimana? Ya pakai ini, pakai tambang atau pakai apa namanya, fork, apa? Bukan fork, apa tuh yang bukan buat naik ke atas, gondola, pakai gondola. Itu semua udah dengan hikmahnya Allah Al-Hakim. Semua ada sifat-sifat Allah di situ, Al-Hakim, Ar-Rahman, Al-Muntaqim, semuanya ada. Jangan melihat alam semesta atau apapun yang terkait dengan alam semesta, musibah, nikmat, termasuk juga maksiat, termasuk juga taat, itu jangan kita melihat berhenti pada di situ, tapi melihat di balik itu semua. Di balik itu semua ada sifat-sifat Allah. Ada orang rajin ngaji, ada orang rajin ibadah, ya alim juga, dia warok juga, maka di situ ada sifat Allah. Ada sifat Allah yang sedang al-alim, ada sifat Allah yang juga ingin mengangkat dia. Apa itu? Ar-Rafi', Allah mengangkat dia dengan bismillah. Ada orang ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, pokoknya maksiat terus. Ada sifat Allah juga di situ. Sifat Allah apa? Al-Khafid. Allah sedang merendahkan orang itu. Tapi jangan lupa, walaupun saat itu Allah sedang Al-Khafid, sedang merendahkan, tapi boleh jadi nanti Allah balik Ar-Rafi, dia akan Allah angkat juga. Semua yang ada dalam alam semesta ini pasti ada sifat-sifat Allah. Dari af'al, kemudian dari af'al yang sifatnya ini, dari af'al yang bentuknya ini alam semesta, kita bisa mengenal sifat. Dari sifat nanti insya Allah bisa naik kepada zatnya Allah. Nanti pembahasan zat di makalah berikutnya ini, makalah yang nanti akan kita baca. Qala wa lana fi hadzal ma'na. Berkata penyair dan ini musannif nih, ini Lataiful Minan karangan Syekh Lataif As-Sakandari juga. Beliau berkata, walana fi hadzal ma'na, dan untuk kita dalam makna ini, maksudnya dengan makna atau pengertian yang serupa dengan ini, ma ubinat lakal awalimu illa litarahu bi aini man la yaraha farqu anha ruqya man laysa yarda halatan duna ayyara maulaha. Ma ubinat lakal awalimu, tidaklah dijelaskan untukmu apa awalimu, alam-alam ini, illa litarahu, kecuali supaya engkau melihat, agar engkau melihat bi'aini man la yaraha, dengan pandangan orang yang tidak melihatnya. Jangan melihat hidangannya, tapi lihatlah siapa yang menyajikan hidangan itu. Farqu anha ruqya man laysa yarda, maka naiklah engkau anha, dari awalim, naik, jangan berhenti di situ, naik ruqya man laysa yarda halatan, naiknya orang seperti naiknya orang yang tidak pernah ridho akan satu keadaan, duna ayyara maulaha, sebelum dia menemukan atau melihat maulaha, penciptanya awalim. Naiklah lagi, jangan hanya berhenti memandang alam semesta ini, memandang musibah, nikmat, taat, maksiat, jangan memandang itu, tapi naiklah lagi. Jangan sampai puas hanya memandang satu keadaan, kecuali sudah ketemu siapa yang mewujudkan alam semesta itu, siapa yang mewujudkan musibah, nikmat, taat, maksiat, itu semuanya Allah semua. Al-aqwanu thabitatun bi itsbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi. Al-aqwanu, aqwan sama dengan mukawwanat alam semesta, thabitatun itu tetap bi itsbatihi, sebab ditetapkan Allah, wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi, dan itu sirna bi ahadiyati dzatihi, dengan ahadiyah zatnya Allah, dengan keesaan zatnya Allah.
Alam semesta yang kita saksikan, yang bisa kita indra ini ada, dan adanya itu karena diadakan oleh Allah. Tetap isbat di sini artinya ada, nyata, benar-benar ada, dan itu sebab diadakan oleh Allah. Nah, kalau dihubungkan dengan ahadiyahnya Allah, dengan sifat esahnya Allah dalam zatnya Allah, maka alam semesta itu sirna, lebur. Alam semesta itu lebur, tidak ada kalau dihubungkan dengan ahadiyah. Karena ahadiyah itu beda dengan wahid. Ahad itu beda dengan wahid. Kalau ahad ini sudah tidak memungkinkan adanya ifnaini, salasah, arba'ah, nggak mungkin. Tapi kalau wahid masih mungkin, ada urutan berikutnya. Ada wahid, ada ifnain, dan salasah. Tapi kalau udah ahad satu, dan dia nggak ada bandingannya kalau ahad. Kalau nggak ada bandingannya, maka lebur semua. Alam semesta ini jika dikaitkan, jika dipandang dari sisi ahadiyahnya Allah, ahadiyahnya zat Allah, maka dia tidak ada. Tapi kalau kita melihat, dia tetap ada karena memang diadakan oleh Allah. Penjelasannya di sini. Al-aqwanu min dzatiha al-adam. Alam semesta dari zatnya, dari substansinya sendiri itu al-adamu adalah ketiadaan, al-mahdu yang murni. Kama taqaddama sebagaimana penjelasan yang lalu. Wa inna ma hasalallaha wasfu thubuti bi itsbatillah. Hanya saja hasil laha bagi kainat, laha bagi akwan, apa wasfu thubuti sifat tetap bi itsbatillah, bi itsbatillah taala, sebab ditetapkan oleh Allah taala laha kepada akwan. Wa ja'alaha akwanan, dan dia Allah menjadikan akwan-akwanan sebagai akwan atau sebagai semesta yang memang kaun, yang memang ada. Fathubutulaha amrun aradiyun, maka tetapnya laha, tetap milik akwan itu amrun aradiyun adalah perkara yang sifatnya aradi atau baru datang. Arid disukun kan baru, aradi itu artinya baru datang, jadi nggak dari dulu, asalnya nggak ada jadi ada, itu namanya aradi. Jadi yang sifatnya itu tidak dzati. Bandingannya dzati itu arodi. Kalau dzati dari dulu gitu. Nah, kalau arodi baru datang. Asalnya tidak ada, kemudian ada. Yang dzati contoh misalnya. Ini buat perbandingan saja. Yang kalau disamakan apakah sama dengan dzatnya Allah. Yang dzati dari sifatnya dzati dari manusia itu adalah akunya, aku kita masing-masing maksudnya. Aku itu apa? Aku itu kan bukan tangan. Aku itu bukan akunya kamu di mana Stomen? Ini aku di sini loh. Enggak mungkin. Di mana coba ada yang bisa nunjukin aku enggak? Sulit tunjukkan. Tapi dia ada dan dia paling nyata. Karena kalau nggak ada aku ya juga nggak bakal bisa kita mengisbatkan bahwa mata ada, tangan ada, nggak ada. Tapi aku itu paling nyata. Nah, aku ini bisa dikatakan suatu yang sifatnya dzati atau substansial. Dzati, substansial. Dari dulu ada aku. Sampai sampai seorang bayi dilahirkan misalnya tidak lengkap, asal dia ada ruhnya maka ada akunya. Dan itu dzati. Nah, yang sifatnya arodi, yang sifatnya substansial itu yang datang dan dia bukan sesuatu yang pokok untuk orang, untuk manusia. Dia tetap bisa mengisbatkan, tetap bisa menegaskan aku Zaid misalnya, meskipun kakinya nggak ada, meskipun kupingnya nggak ada, tetap dia bisa mengisbatkan itu. Karena kuping, kaki itu sifatnya arodi. Nah, perbandingan dzati dengan arodi itu seperti itu. Yang dzati itu yang sifatnya lebih dulu, arodi itu datangnya lebih baru. Alam semesta wujud, betul, alam semesta ada. Disebut dengan mukawanat atau disebut dengan kaun, jamaknya akwan, ini ada. Tapi adanya ini arodi sifatnya. Baru. Asalnya ada, asalnya tidak ada. Siapa yang mengadakan? Kenapa kau bisa ada dan bisa ditegaskan atau diisbatkan bahwa itu ada? Karena Allah yang mengisbatkannya. Bisabatihi, biisbatihi, subut bisabatihi.
Karena Allah yang mengisbatkan, yang menetapkan ada, maka alam semesta itu kemudian jadi ada. Nah dari sini jika alam semesta itu ada sebab diisbatkan atau sebab ditetapkan oleh Allah, tapi kalau dijejerkan dengan ahadiyahnya Allah, dengan kemahaesaannya Allah, maka alam semesta itu tidak ada. Karena adanya alam semesta itu sifatnya arodi, sifatnya baru. Sedangkan Allah secara dzati itu adalah ahad, satu sendiri. Wal haqqul lazimu huwa wujudu ahadiyatillah azza wa jalla. Dan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang lazim adalah wujudnya ahadiyah Allah, keesaan Allah azza wa jalla. Wal ahadiyatu mubalaghatun fil wahdah. Ini tadi sempat kita singgung. Ahadiyah itu adalah mubalaghatun fil wahdati, adalah sebuah puncak atau sebuah satu yang sangat dalam satu, yang sangat dalam satu kesatuan. Wala tatahaqqaqu illa idza kanat al-wahdah. Dan ahadiyah tidak akan terwujud kecuali kalau ada al-wahdah, kalau ada satu. Bihaitsu la yumkinu ayyakuna asyadda. Sekiranya tidak mungkin terwujud asyadda, yang lebih kuat, wala akmala, dan yang lebih sempurna, minha, dari ahadiyah. Famin muqtada haqiqatiha, maka konsekuensi dari hakikatnya ahadiyah itu adalah mahwul akwani, terhapusnya alam semesta, wa butlanuha, dan batilnya alam semesta, bihaitsu la tujadu, sekiranya tidak wujud alam semesta, illa wujudat, karena jika wujud alam semesta, lam takun ahadiyatun, maka tidak terwujud ahadiyatun. Walakana fi dzalika ta'addudun wa ithnaniyatun, dan akan wujud, akan terjadi di dalamnya ta'addudun, suatu yang berbilang, wa ithnaniyatun, dan sifatnya ganda atau dua, kama qila, sebagaimana diucapkan masyarakat ini. Ahadiyah itu satu, cuma bukan satu bandingannya 2, 3, 4, tapi tetap mulainya harus dari satu. Saking kuatnya wahdah, saking kuatnya satu, maka muncullah yang namanya ahadiyah. Ahadiyah ini konsekuensinya kalau sudah esa, benar-benar tunggal, maka tidak boleh ada bandingannya. Kalau ada bandingannya maka wahdah satu, tapi kalau tunggal itu udah nggak ada bandingannya, maka tidak ada yang namanya berbilang, tidak ada juga yang namanya ganda. Apa kalau bahasa Indonesia ahad itu? Minggu mah hari ahad. Esa ya, tunggal kalau dibandingin sama itu ada ganda juga. Esa bisa ya sama. Esa ahadiyah itu esa, tapi memang harus wujud dari wahdah juga, harus wujud dari sebuah kesatuan. Nah kalau masih wahdah, masih memungkinkan ta'addud, berbilang, masih muncul 2, 3, 4 dan seterusnya, masih mungkin juga ganda, itnainiyah di sini ganda, masih mungkin juga bandingan dengan ganda kalau wahdah. Tapi kalau ahadiyah udah enggak. Kalau ahadiyah udah enggak. Sekarang gini, bandingannya kanan apa? Kiri. Atas? Gelap? Salah. Nah, soalnya cepet. Mikir sudah. Kan ada bandingannya semua tuh. Ya. Ada bandingannya semua. Dan tadi atas, bawah, gelap, terang, semuanya tuh. Nah, bandingan, saya nggak minta lawan kata, bandingan aja, nggak lawan kata juga nggak apa-apa. Bandingannya manusia, bukan lawan hewan, bisa. Kemudian bandingannya cakwe, ya boleh dah. Ya namanya. Nah, muqabalah ya, bukan abdal, bukan lawan kata, muqabalah boleh. Ya, walaupun nanti perlu diuji lagi Allah. Selesai itu. Sementara boleh, muqabalah itu bandingan. Nah, yang tadi udah saya sebutkan itu
atas, bawah, kiri, kanan, ada cakwe, bakso. Itu semua ada nggak? Ada nggak? Ada. Sekarang bandingannya ada apa? Hah? Bandingannya ada apa? Tiada, udah. Bandingannya ada apa? Tiada. Sekarang tiada itu ada apa nggak? Nggak ada. Itu wahdah namanya. Wahdah. Wahdah itu semua yang wujud tadi yang kita sebutin itu ya, cakwe, kemudian bakso, sebagaimana kanan, kiri, atas, bawah, gelap, terang, itu kan ada semua. Ada dalam sebuah kesatuan yang namanya wahdah. Nah, bandingannya wahdah apa? Bandingannya kan ini bukan wahdahnya. Ini kan semua ada nggak tadi itu cakwe? Ada nggak yang namanya atas, bawah? Ada, gelap, terang, ada. Itu namanya wujud atau namanya ada. Nah, ada itu merupakan sebuah kesatuan tadi. Kesatuan ada itu adalah sebuah kesatuan namanya wahdah. Kesatuan yang tidak ada bandingnya namanya ahadiyah. Kalau semua disebutkan itu yang tadi disebutkan sebagai wujud, dan wujud itu adalah kesatuan dan ada sifatnya, maka bandingannya ada apa? Bandingan ada apa? Tiada. Berarti ada nggak bandingannya ada? Apa? Orang tiada kok? Enggak, bandingannya ada. Tiada, ada nggak? Apakah ketiadaan itu ada? Tidak ada, tiada. Ya bahasa Arab dah namanya ini namanya bahasa Indonesia kurang lancar ya. Pakai istilah Arab maksudnya. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai bandingan cakwe, bakso semua itu wujud apa enggak? Wujud. Bandingannya wujud itu apa? Adam. Apakah Adam itu ada? Adam ada nggak? Nggak ada, saudara Adam. Adam nggak ada udah. Jadi semuanya ini yang disebut dengan wujud, yang di dalamnya itu ada cakwe, ada apa? Itu udah merupakan satu wahdah. Nah, karena wahdah yang mubalaghah, wahdah yang sudah puncak, udah nggak ada bandingannya lagi, maka disebut dengan ahadiyah. Karena bandingannya cuma Adam, dan Adam itu nggak ada. Adam itu tidak ada. Adam itu cuma ada dalam konsep kita. Kenapa kita bisa bikin konsep? Konsep itu yang saya maksud dalam pikiran. Kenapa kita bisa bikin konsep Adam? Itu karena kita memproyeksikan atau kita iktibar istilahnya. Kita mencerminkan atau membandingkan ada dengan tiada, membandingkan wujud dengan tidak wujud. Sebenarnya tidak wujud ya tidak wujud, nggak ada, benar-benar nggak ada. Wahdah ini semua, wujud semua ini wahdah. Ini kalau sudah mubalaghah namanya ahadiyah. Nah, kalau sudah ahadiyah yang sifatnya esa tadi, lebur semuanya, sirna semuanya. Kalau udah sirna semuanya, ya udah nggak ada artinya. Artinya yang ada cuma satu itu. Yang ada cuma satu, yaitu Allah yang ahad. Dari sifat ahadiyahnya Allah, dari sifat ahadiyahnya Allah yang tidak punya bandingan apa-apa ahadiyah itu. Kalau wahid atau wahdah masih punya bandingan. Wahdah yang sudah mubalaghah, yang sudah puncak, wahdah yang sudah benar-benar full wahdah, nggak ada bandingan yang namanya hadiah. Kalau wahdah masih punya bandingan itsnainiyah atau ta'addud, masih ada satu, karena wahid bandingannya 2, 3. Tapi kalau sudah ahadiyah nggak ada bandingannya. Inilah sifat Allah, ahadiyahnya Allah. Nah, ada yang mengatakan ahadiyahnya Allah ini adalah sifat yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Keesaan Allah nggak bisa. Mungkin orang-orang pilihan bisa sampai kepada sifat-sifat Allah yang rahmah,
Ar-Rahim, Al-Murtaqim, segala macam itu bisa memahami dan benar-benar bisa menangkap itu semua dengan segala dengan segala ketentuan Allah yang memang sudah ditetapkan buat dia mungkin. Tapi kalau udah ahadiyah enggak, cuma Allah yang tahu. Makanya selamanya itu dia jadi hu. Qul huwallahu ahad. Hu itu sifatnya kan relatif. Huwa awalnya huwa. Dia itu kan relatif. Dia begini contohnya. Kalau saya bilang gini, Ustaz saya sama Ustaz Sodik lagi ngobrol di kamar. Itu lu cari nama dia lu. Cari nama dia. Iya, habis dia kemarin kirim WA ke gue begini. Ya lu harus ngerti dia dong. Misalnya gitu. Dia antara ini lagi ngomong dalam kamar di Kobong, kamar berdua doang. Dia untuk Ustadz Sodik dan Ustadz Kusai, dia menurut mereka itu sesuatu yang sifatnya sama atau jelas? Jelas. Tapi yang di luar yang dengerin instrumen, siapa dia yang dimaksud ya? Maka saya bilang huwa itu relatif. Lagi siapa ya? Huwa itu bisa sangat jelas untuk orang-orang tertentu. Enggak sama, bisa sangat jelas. Tapi bisa juga sangat samar dan enggak tahu siapa huwa itu. Maka qul huwallahu ahad. Ahad ini suatu yang sifatnya ini sangat rahasia, dan kalaupun ada, masing-masing pengalaman sendiri. Huwanya seorang nabi misalnya tentu beda dengan huwanya seorang wali, atau huwa yang paling tinggi yang mungkin pengenalan yang paling tinggi dari huwallahu ahad yaitu Nabi Muhammad. Nggak ada yang bisa sampai ke puncak Nabi Muhammad. Yang lain mungkin bisa meniru Nabi Muhammad dari segi akhlaknya, mungkin meniru dari segi kepemimpinannya. Tapi kalau dari segi pengenalan Allah, qul huwallahu ahad, huwanya Nabi Muhammad beda sama huwanya kita pasti. Wallahu ahad. Nah, ahad itu suatu yang sifatnya sangat rahasia, dan cuma Allah dan orang yang Allah kasih itu yang tahu semana tingkat pengenalan terhadap huwa itu. Nah, ahadiyah inilah yang tadi kalau sudah dihubungkan dengan kainat atau akwam, maka ahadiyah ini lebur, nggak ada apa-apanya, karena sudah jadi satu. Ahadiyah ini sudah sesuatu yang sifatnya tunggal atau esa yang sudah tidak ada bandingannya. Ahadiyah itu. Makanya kita qul huwallahu ahad udah ini. Katakanlah huwa, dia. Allahu ahad adalah Allah ahad, Maha Esa. Kita jangan sembarangan sama huwanya seseorang gitu. Bisa jadi huwanya dia ketika dia menyebutkan hu atau menyebutkan Allah, bisa jadi dia lebih mengenal dibanding kita. Karena relatif tadi saya katakan. Karena ahad ini suatu yang sifatnya ini tidak terbatas dan sangat rahasia. Hanya Allah dan orang yang Allah kehendaki yang tahu. Kama qila rubba rabbun wa abdun wa nafyun wa diddun qultu lahu laisa daka indi. Tuhan, hamba, nafi, kebalikan atau kontradiksi. Qultu lahu laisa daka indi. Bukan itu, aku berkata lahu kepadanya, bukan itu yang ada di sisiku. Ada orang bilang ini Tuhan, ini hamba, ini tidak, ini kebalikan atau lawan kata, kontradiksi. Enggak, bukan itu. Kata aku bukan itu. Bukan itu yang menurutku. Faqala, maka berkata si qail, ma indakum, apa menurut kamu yang sebenarnya? Faqulna, maka aku berkata, wujudu faqdin wa faqdu wujah. Wa faqdu wajdi. Wujudnya ketiadaan dan ketiadaannya wujud. Gitu. Tauhidu haqqin bitarki haqqin walaysa haqqun siwaya wahdi. Tauhid Allah
mentauhidkan yang sebenarnya, bitarki haqqin, dengan meninggalkan hak, walaisa hakun, dan itu tidaklah sebuah kebenaran, siwae, selain aku, wahdi, aku sendiri. Ini kalau udah masuk ke alam, kalau sudah masuk ke tingkat ahadiyah itu masing-masing. Kalau sudah masuk ke tingkat ahadiyah, ini cuma ya wa ini wahdi, masing-masing pengalamannya. Wa ansyadu aidon dan mereka para penyair mendendangkan sirru sirri min jinabil qudsi afnani, rahasia dari rahasiaku dari sisi kesucian itu afnani adalah ketiadaanku, lakin bidzakal fana anni qad ahyani, namun dengan ketiadaan itu, dengan kesirnaan itu dariku, maka dia sudah menghidupkanku. Allah maksudnya sudah menghidupkanku. Waraddani lil baqa dan dia menolakku lil baqa untuk kekekalan, hatta a'buru'an, sehingga aku sehingga aku melalui dari anjamali hadratihi, dari keindahan hadrahnya Allah, likulli haimani, dari seluruh haiman, muhaimin lah ini. Apa tuh haiman ya? Iya, yang menjagaku. Watartu fi malakuti min ajaibihi, dan kemudian tauran terbang, dan aku terbang fi malakuti min ajaibihi, dalam alam malakut, min ajaibihi, dari keajaiban Allah. Lam alqa ghairu wujudin malahu tsani, dan aku tidak menemukan selain wujud yang tanpa duanya, tidak ada kedua. Wa ansyadal mu'allif rahimahullah ta'ala fi lataifil minan yusi rajulan min ikhwanihi, dan mu'allif Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab lataifil minan ini memberikan wasiat kepada seorang laki-laki, ismuhu Hasan, faqala, maka berkata Hasan, wahai Hasan, bi anta da'al wujuda bi asli, dengan cara engkau meninggalkan wujud bi aslihi, dengan mengurung wujud, Hasan, itu bagus. Fala yushgiluka anhu syagilun, maka jangan menyibukkanmu darinya, dari wujud siapa apa syagilun, suatu yang menyibukkan. Walain fahimta, dan jika engkau memahami, la ta'lamanna bi annahu, maka engkau benar-benar mengerti bi annahu, bahwa sungguhnya la tarka illa lilladzi huwa hasil, tidak ada yang meninggalkan, tidak ada peninggalan illa lilladzi huwa hasil, kecuali untuk zat yang, atau sesuatu yang hasil, yang wujud maksudnya. Mata syahidta siwahu, kapan engkau menyaksikan selain Allah, fa'lam annahu min wahmika, ketahuilah bahwa sesungguhnya itu dari ilusi, dari dugaan al-adna yang rendah. Wa qalbuka zahilu, dan hatimu itu lalai. Hasibal ilahu syuhudahu liwujudihi, cukuplah Allah syuhuduhu liwujudihi, yaitu syuhudnya Allah, menyaksikan Allah, liwujudihi, untuk wujudnya Allah. Ilah wallahu ya'lamu ma yaqul qailun, dan Allah mengetahui apa yang dikatakan oleh orang yang berkata. Walaqad asyartu ila sarihi minal huda, dan sungguh aku mengisyaratkan kepada yang paling jelas minal huda, dari petunjuk. Dallat alaihi an fahimta, an fahimat dalailu, atau an fuhimat, boleh juga an fahimta dalailu. Dallat menunjukkan alaihi, atasnya, atas huda, an fahimta, an fuhimat dalailu, bahwasanya dipahami dalailu, bukti-bukti. Wa haditsu kana wa laysa syai'un ghairuhu, dan hadis kana wa laysa syai'un ghairuhu, ada Allah, wa laysa, dan tidak ada syai'un, sesuatu, ghairuhu, selain Allah, yaqdi bihil ana al-labibul akila, al-labibul akilu, maka memutuskan ini dengannya saat ini, al-labibul akilu, orang yang pintar, yang berakal. Lagu la gharwa an la, apa tuh, la nisbata, ya, la gharwa an la nisbata, tidak ada tipuan, an la nisbata, bahwa tidak ada hubungan, mahbubatun yang tetap, dia dumma du tarkin wa yuhmadu fa'il, supaya
supaya mencela itu tarkin orang yang meninggalkan wa yuhmadu fa'ilu, dan dipujilah fa'ilu orang yang mengerjakan. Ini syairnya Imam Ibnu Al-Sakandari yang bagian bawah ini di Lataiful Minan. Di sini simpulannya di sini, walaqad asyartu ila sarihi minal huda dallat alaihi an fahimta dalaila wa hadithu kana Allah wala syai'. Gimana hadisnya itu? Kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Tahu ada gimana itu Ustaz? Ada karena ya ada yang apa nggak hadisnya? Karena Allah wala syai'a ma'ahu, itu ada hadisnya. Allah ada dan tidak ada sesuatu bersamanya saat itu dulu. Allah menurut kita dulu, tapi buat Allah nggak ada dulu, nggak ada sekarang, nggak ada nanti, karena Allah tidak terikat waktu. Karena Allahu wala syai'a ma'ahu. Ini hadis karena Allahu wala syai'a ma'ahu ini, selain Allah tidak ada, itu untuk menguatkan tadi, untuk menegaskan bahwa kalau sudah ahadiyah maka yang lain nggak ada, pasti yang lain itu lebur. Hubungannya dengan makalah yang tadi, hubungannya dengan makalah bahwa sesuatu itu jangan kita lihat sesuatu itu, tapi apa yang ada di balik sesuatu. Maka ketika kita sudah melihat, sudah menemukan zat Allah, maka sesuatu itu tidak ada sebenarnya. Sesuatu itu semacam waham atau ilusi. Kalau kita sudah enak ngobrol dengan kiai, atau sudah enak ngobrol waktu kita sowan gitu, dengan orang dalam, pasti itu porsi sofa kemudian makanan gak kita perhatiin. Kenapa? Karena emang tujuan kita udah bertemu sama kiainya. Gak diperhatiin juga lukisan-lukisan rumah yang keramiknya baru gak diperhatiin. Gak ada semuanya itu. Kenapa? Karena udah kalah dengan wujudnya kiai yang tujuan kita soal ke situ. Maka kalau sudah bertemu dengan ahadiyahnya Allah ini, yang lainnya lebur. Yang lainnya lebur, nanti puncaknya kita pun gak ada, lebur. Ini yang kadang-kadang disebut dengan fana. Fananya fana fillah, itu fana dalam ahadiyahnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang yang mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.